Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Yusril Iqbal, nomor absen 9. Saya ingin menceritakan sejarah perkembangan perangkat lunak. Perangkat lunak pada awal mulanya diperkenalkan dalam bentuk aljabar boolean dengan menggunakan bilangan biner untuk menyatakan nilai benar dan 0 untuk menyatakan nilai salah. Era pioner dari tahun 1950 sampai 1965. Pada era pioner, perangkat lunak masih berupa sambungan kabel antar bagian komputer. Kemampuan komputer pada era ini juga masih terbatas dan dibuat untuk tujuan spesifik. Instruksi komputer diubah ke dalam bentuk bucket gas, yaitu kartu berisi lubang-lubang yang menunjukkan instruksi yang akan dimasukkan ke komputer. Alat untuk melubangi kartu itu disebut key punch machine. Contoh komputer yang ada pada era ini adalah ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Computer yang didesain oleh J. Presper Eckert dan Joy William Maudsley. Era stabil dari tahun 1965 sampai 1980. Pada era stabil, penggunaan komputer sudah cukup meluas dan perusahaan perangkat lunak mulai bermunculan. Pada era ini juga diperkenalkan sistem basis data. Sistem ini memungkinkan diselesaikan real time dan diakses oleh banyak pengguna. Contoh perangkat lunak era ini adalah unik. Era mikro dari tahun 1980 sampai 1990. Pada era ini, penggunaan komputer dan jaringan komputer mulai berkembang. Perangkat lunak yang muncul pada era ini dapat dibedakan menjadi dua tipe, yaitu perangkat lunak sistem yang bertugas memenuhi kebutuhan internal sistem dan perangkat lunak aplikasi yang dapat digunakan secara langsung oleh pengguna untuk tujuan tertentu. Contoh perangkat lunak yang muncul pada era ini antara lain WordStar, Lotus 1, 2, dan 3, dan MS-DOS. Di era modern dari tahun 1990 sampai sekarang. Pada era modern, kemampuan perangkat lunak semakin meningkat. Jenis perangkat lunak dan pemanfaatannya juga semakin beragam, seperti perangkat lunak pengolah kata, angka, dan gambar. Tingkat kecerdasan semakin meningkat dengan penerapan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh Muhammad Hanif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif, nomor absen 20. Saya ingin menceritakan sejarah perkembangan teknologi game. Sejarah mencatat, game pertama dikembangkan oleh Thomas T. Goldsmith Jr. dan Estelle Rayman yang mengembangkan permainan elektronik pertama dengan menggunakan tabung sinar katot yang dinamakan katot ray. Teknologi game generasi pertama tahun 1952 sampai 1975. Teknologi game pertama yang menampilkan visual pada layar elektronik dan menerapkan kecerdasan buatan diciptakan oleh Alexander Sandy Douglas pada tahun 1952 di Universitas Cambridge. Game yang dinamakan OKO dibuat sebagai tesisnya tentang interaksi antara manusia dan komputer. Program ini dijalankan pada komputer IDSAC Electronic Delayed Automatic Calculator. Pada tahun 1972, konsol game rumahan pertama di dunia rilis. Total konsol menyediakan 28 game yang didistribusikan dalam 11 cards game. Pada tahun 1972, game arcade Pong dirilis oleh perusahaan Atari Jepang. Teknologi game generasi kedua. Pada era ini, teknologi konsol game 8-bit mulai diperkenalkan. Era ini ditandai dengan rilisnya konsol Fairchild Channel F. Konsol game dianggap menjadi konsol terpenting yang mendorong lahirnya budaya bermain game. Konsol game lainnya muncul pada era ini adalah Magnavox Odyssey 2 pada tahun 1978, Intellivision pada tahun 1980, serta Emerson Arcadia 2001. Pada akhir era ini ada lebih dari 15 konsol game yang dikuncurkan ke pasaran. Teknologi game generasi ketiga tahun 1983 sampai 1986. Era ini dimulai dengan dirilisnya konsol game 8-bit Nintendo Family Computer, Famicom, dan Sega SG-1000 pada tahun 1983. Famicom dirilis di luar Jepang dengan nama Nintendo Entertainment System (NES).
Pada era ini terdapat inovasi penting yaitu munculnya cartridge dengan memori on board yang memungkinkan pengguna menyimpan progres dalam game. Konsol game terlaris pada era ini adalah NES, Sega Master System, dan Atari 7800. Teknologi game generasi keempat tahun 1987 sampai 1993. Perubahan besar yang dibawa pada era ini adalah gameplay, tata suara, dan grafik. Pada era ini terjadi persaingan ketat antara Nintendo dan Sega. Terdapat 1757 game yang dirilis secara resmi untuk dapat dimainkan pada SNES. Beberapa game yang populer pada SNES adalah Super Mario World dan Kirby Dream Land. Kehadiran SNES menandai perang konsol yang terjadi antara Nintendo dan Sega pada awal tahun 1990-an. Teknologi generasi kelima tahun 1994 sampai 1997. Pada generasi ini diluncurkan konsol game 32 bit, 64 bit, dan 3D. Terobosan yang dibawa oleh PS adalah kemampuan memainkan game dengan CD yang dapat menampung lebih banyak data. Konsol game genggam juga banyak bermunculan pada era ini seperti Sega Nomad dan Nintendo Virtual Boy. Teknologi game generasi ke-6 tahun 1998 sampai 2004. Teknologi game pada generasi ke-6 sekarang juga disebut dengan konsol 128 bit. PS2 menjadi konsol game terlaris sepanjang masa dengan lebih dari 155 juta unit terjual di seluruh dunia. Terdapat 4.379 game yang dipasarkan untuk PS2. Pada tahun 2001, Microsoft merilis konsol game pertamanya yang diberi nama Xbox. Pada tahun yang sama, Nintendo juga merilis GameCube. GameCube merupakan konsol game Nintendo pertama yang menggunakan DVD dan dapat digunakan untuk bermain game secara online. Pada era ini, Nokia juga mengembangkan produk yang menggabungkan fitur dari smartphone dan konsol permainan genggam. Teknologi game generasi ke-7 tahun 2005 sampai 2011. Teknologi game generasi ke-7 dimulai dengan dirilisnya Xbox 360 pada tahun 2005. Xbox 600 adalah konsol game rumahan yang dirilis oleh Microsoft sebagai penerus dari Xbox. Konsol ini memungkinkan penggunanya untuk bermain game secara daring. Adanya perangkat tambahan bernama Kinect. Kinect adalah sensor yang dapat menginterpretasikan gestur secara spesifik. Pada tahun 2006, Sony Computer Entertainment merilis konsol game video rumahan yang disebut PlayStation 3 atau PS3. PS3 juga merupakan seri PlayStation pertama yang terintegrasi dengan layanan game sosial PlayStation Network. Pada tahun yang sama, Nintendo juga merilis Nintendo Wii. Dibanding Xbox 360 dan PS3, Wii lebih keseruan bermain daripada tampilan grafik. Teknologi game generasi ke-8 2012 sampai 2019. Teknologi game generasi ke-8 dimulai dengan rilisnya Nintendo Wii U pada tahun 2012. Teknologi pada konsol generasi ke-8 juga mulai bersingging dengan fungsi komputer personal. Game yang dikendalikan oleh gerakan pengguna motion controlled game yang diperkenalkan sejak generasi ke-7 menjadi semakin umum pada generasi ke-8. Selain itu, game juga mulai diarahkan ke pemanfaatan virtual reality dengan diperkenalkannya PlayStation VR oleh Sony pada tahun 2016. Konsol game genggam pada era ini dimulai dengan dirilisnya Nintendo 3DS seri Nintendo DS. Sementara itu, Sony merilis PlayStation Vita sebagai penerus PlayStation Portable. Konsol ini merupakan konsol hybrid pertama yang dapat digunakan sebagai konsol rumahan dan konsol genggam. Konsol game genggam pada era ini menghadapi tantangan serius dari game seluler, mobile game. Teknologi game ke-9 tahun 2020 sampai sekarang. Teknologi game generasi ke-9 dimulai dengan dirilisnya Xbox Series X dan Series S serta Sony PlayStation 5 pada November 2020. Konsol pada generasi ke-9 mengalami peningkatan kinerja yang signifikan dari generasi sebelumnya, seperti proses komputasi dan prosesor grafis yang lebih cepat, dukungan grafis real time,
Sementara Sony dan Microsoft menawarkan konsol game dengan spesifikasi yang mirip. Nintendo fokus mengembangkan produk dengan spesifikasi yang berbeda dengan kompetitornya. Model yang merupakan model peningkatan dari Nintendo Switch, model ini dilengkapi dengan port LAN, penyimpanan internal 64 GB, dan layar OLED 720 pixel. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.